kita bisa mengadakan tabligh akbar atau daurah yang tujuannya adalah yang pertama kita menuntut ilmu atau ilmu syar'i. Yang kedua adalah di antara tujuan dari daurah ini kita insyaallah akan mengumpulkan donasi atau mengumpulkan donasi untuk kita berikan atau salurkan nanti ke saudara-saudara kita khusus Aceh Tamiang. Kalau di daurah yang kemarin atau daurah yang pertama yang kita adakan bersama Al-Ustaz Dr. Asfri Rahmat Azai LCMA pada bulan Desember dahulu atau pada bulan Jumadil Tsaniyah yang telah lalu berketepatan pada tanggal 22 Jumadil Tsaniyah, kita menyalurkan donasi tersebut di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Dan alhamdulillah sudah kita salurkan ke seluruh tempat tersebut. Dan untuk daurah kali ini kita juga akan insyaallah di sela-sela daurah nanti atau di sela-sela tanya jawab nanti kita akan ada kotak, ya, mana panitia ini? Ada kotak, insyaallah nanti kita jalankan kotak, begitu juga dengan akhwat nanti. Yang khusus ini kita salurkan ke Aceh Tamiang. Ke Aceh Tamiang. Apalagi alhamdulillah ketua kita Abdul Razak sudah ada link beliau ke sana untuk penyaluran. Ada donasi atau bantuan yang kita kumpulkan nanti pagi ini insyaallah kita salurkan ke Aceh Tamiang. Daurah kali ini kita bersama Al-Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA yang alhamdulillah beliau sudah hadir dan bersama kita, dan akan kita bahas di daurah kali ini adalah kasih sayang Ahlus Sunnah. Kasih sayang Ahlus Sunnah. Kemudian ikhwani wal akhwati fid din, kalau ingin juga berdonasi melalui transfer bisa juga ke rekening atas nama Masjid Imam Syafi'i. Nomor rekeningnya adalah 7224244895 PSI. Kalau ingin transfer, ingin berdonasi melalui transfer. Dan donasi ini tetap juga kita buka. Kalaupun sudah selesai daurah, tetap kita buka sampai nanti ada pengumuman baik itu di media sosial atau di grup WA, sampai nanti kita umumkan donasi untuk Aceh Tamiang ditutup. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita infakkan, apa yang kita buat pada pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan atau pahala melipat gandakan ganjaran yang sebesar-besarnya. Ini saja dari kami kepada Pak Ustaz, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa fasawwa, allazi ahsa kulla syai'in adada. Ashhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له خلق فهدى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الهدى صلى الله عليه وعلى آله السادة الشرفاء وأصحابه الكرام النبلاء أهل الصدق والوفاء وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء الأوفى. Ulang lagi. Diulang lagi. Oh enggak. Mana tuh enggak saya yang pertama? Ini pakai juga. Ini punya imam. Sama suaranya. Hah? Imamnya mana? Boleh pakai? Halal. Iya, mana tahu nanti selesai minta sewa mahal kan? Oh, taib. Sampai di mana tadi? Emang harus diulang nampaknya. Baik. Di mana boleh tadi sih? Amma ba'd. Fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bitaqwallahi haqqa taqwa wa muraqabatihi fi sirri wa najwa. فإن أجسادنا على النار لا تقوى واستمسكوا من الإسلام بالأروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah di waktu duha ini menjelang siang kita diberikan waktu dan kesempatan, mudah-mudahan lapang. Sebab waktu sarapan dah lama lewat. Waktu makan siang sudah dekat. Jadi tak patut cakap lama-lama di depan orang yang menahan marah, menahan lapar, menahan keluar. Oleh sebab itu, mungkin itu sebabnya sengaja meja ini diletak di sini, karena kebanyakan di sana. Jadi kalau ada yang keluar tak nampak. Begitu panitia. Yang sebelah sini sikit, yang kokoh-kokoh saja. Sebelah sini ramai. Begitu ya. Enggak, saya banyak melengok sini aja biar tak ada yang keluar. Nah, bersyukur kita bisa, alhamdulillah, masih bisa saling bertukar senyum. Senyum itu sedekah. Dan masih bisa berjabat tangan. Berjabat tangan itu menggugurkan dosa. Dan masih merasa nikmat di tempat yang kepadanya, yang kita di dalamnya kepada Allah semakin dekat. Di majlis yang mendatanginya seperti jihad. Banyak aparat yang hadir, aparat langit, para malaikat. Aparat bumi ada enggak ya? Kita semuanya nih. Kita ini adalah aparat bumi, mewakili sebagian hamba-hamba Allah yang lain. Sebab kalau kita tidak ada satupun yang ngaji, terlaknat semuanya. Maka kita tampil pasang badan untuk mengaji. Sah? Kalau sempat tak ada yang ngaji, kita semuanya mal'un. Ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah. Oleh sebab itu berterima kasih kita kepada panitia setelah sebelumnya bersyukur pada Allah yang telah menciptakan para panitia
yang memberikan taufik dan izin pada mereka untuk menaja kegiatan ini. Saya hanya sebagian kecil dari kerja besar kawan-kawan di sini. Mudah-mudahan walaupun kecil ikut pula membesarkannya. Oleh sebab itu saya berharap kalaupun tak memuaskan, jangan sampai mengecewakan. Salah satunya di saat tuan-tuan mau bubar, saya tidak perlu lagi panjang lebar. Sah? Karena menahan. Sah? Tidak boleh kata orang hikmah bicara panjang-panjang di depan orang yang sedang menahan. Menahan apa tadi? Menahan marah. Tuan-tuan nampaknya kalau tengok tidak marah. Sah? Sekarang, sebentar lagi. Kalau panjang-panjang mungkin aja marah. Kedua, orang yang sedang menahan lapar. Alhamdulillah sisa kenyang tadi masih ada. Tapi sejam lagi, ada mulai hilang itu. Karena menurut ahli biologi katanya makanan itu 5 jam minta diganti lagi. Betul? Saya? Artinya 5 jam itu sudah mulai ada rasa ingin. Wih, tidak adil sih, orang itu tak dibagi. Tidak, yang dibagi itu yang sedang tidak bercakap. Yang bercakap macam mana? Tidak minum. Nah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi tema kegiatan kita hari ini. Kasih sayang ahlus sunnah. Kalau tuan-tuan nak melihat kasih sayang ahlus sunnah, lihat ke asal muasal ahlus sunnah. Siapa itu ahlus sunnah? Siapa ahlus sunnah? Bilang saya dan kelompok saya gitu ya. Nah, siapa ahlus sunnah? Ternyata tidak ada yang tahu ya. Habis itu ngaku-ngaku ahlus sunnah. Ahlu apa artinya? Keluarga yang selalu bersama. Makanya istri disebut dengan ahli, keluarga disebut dengan ahli. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi ahli itu adalah yang keluarga selalu dekat dan profesi yang selalu dikerjakan. Makanya disebut orang yang berkecimpung di bidang fikih disebut ahli fikih. Orang yang berkecimpung di bidang kimia disebut ahli kimia. Orang yang berkecimpung di bidang hadis, bilanglah, mak gitu aja. Profesi tertentu sudah saya sebut. Baik, ahli hadis. Orang yang suka pada hadas, ahli hadas. Pejuang bid'ah hasanah, ahli bid'ah. Sah? Karena tidak ada sebutan ahli sunnah wal bid'ah, kan tidak ada. Yang ada adalah ahli sunnah wal jamaah atau ahli bid'ah. Apa kawan ahli bid'ah? Wad dalalah. Nah, siapa ahli sunnah? Yang tahu sekali-sekali dialah. As-sunnah yang dimaksud itu sunnah siapa? Kan dipelajari dulu waktu di pondok. As-sunnatu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran. Sebagian ulama namakan aw sifatan, yaitu perkataan, perbuatan, persetujuan yang dinisbatkan ke siapa? Ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila penisbatan itu sahih, maka dia menjadi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam
menurut definisi ahli sunnah. Menurut definisi ahli sunnah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, berarti ahli sunnah itu imamnya adalah pemilik sunnah itu sendiri, karena dia ahlinya. Maka kita adalah keluarga sunnah, artinya keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sunnah yang dimaksud adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kalau bicara tentang kasih sayang ahlus sunnah, tentu kita tidak lepas dari berbicara tentang imamnya ahli sunnah itu. Siapa imamnya ahli sunnah? Di fikih Syafi'i, di akidah Asy'ari atau Maturidi, di tasawuf Ghazali atau Junaid al-Baghdadi, tarekat Naqsabandi, itu banyak sekali imamnya. Kalau banyak salat, banyak imam sah salatnya. Ini adalah bentuk kekeliruan, bentuk kesyubhat yang menyesatkan. Kita tidak mengenal imam ahlus sunnah itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah imam yang sesungguhnya ahlus sunnah. Sedangkan yang lain-lain kita ikuti selama mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siapa yang telah membuktikan dengan benar sesuai fakta dan data yang tak bisa dibantah bahwa ketika mereka berpegang teguh kepadanya, berpegang teguh kepada as-sunnah itu, tak satu pun personilnya yang tersesat, walaupun di sekeliling mereka bermunculan aliran-aliran sesat. Ayo, siapa? Sahabat. Ahsanta barakallahu fikum. Antum makan siang di mana? Asih? Di rumah. Berapa orang? 4. Sekali makan berapa satu orang? Hah? Ya apa? Nanti kita kasih lah. Ya, nanti terserah dia nak kasih sama istri atau sama anak-anak. Sekarang juga. Nanti iri yang lain. Nah, asal tabarakallahu fikum Ustaz. Ya Ustaz nama. Alhamdulillah para ustaz, para alim ulama, jadi pandai tokoh adat, tokoh masyarakat yang saya muliakan, saya hormati. Benar, ketika mereka tidak mengenal imam dalam beragama di semua bidang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun yang menjadi imam kecil dibanding Nabi, ya, semuanya harus dalam kerangka ikut Nabi alaihi salatu wassalam, maka selamatlah generasi itu. Setahu saya tidak ada satupun dari generasi itu yang terpapar aliran sehat, aliran sehat, aliran sesat atau menyimpang. Ini subhanallah, untuk membuktikan mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang berpegang teguh kepadanya pasti tidak akan sesat selamanya. Na'asyiral dirahmati Allah, pasti. Tetapi kalau pegang setengah-setengah, lebih banyak dilepasnya, maka pun mungkin setengah-setengah pula tersesatnya. Tapi kalau sudah tersesat, tidak bisa setengah. Setengah di sunnah, setengah di bisa. Nah, bahkan untuk menjadi ahli bid'ah tidak perlu sempurna semua amalan kita bid'ah.
Untuk jadi ahli bid'ah tidak perlu semua amalan kita bid'ah. Satu aja antum sudah berhasil lulus jadi ahli bid'ah. Sah? Betul? Apa contohnya? Apa contohnya? Bid'ah pertama yang lahir apa? Ini kayaknya bakal lama ini. Tidak bisa sebentar. Hah? Zikir demo. Bid'ah pertama adalah bid'atul khawarij. Bid'ah khawarij. Apa khawarij? Orang yang keluar dari ketaatan pada pemimpin. Apa yang membuat mereka sesat? Apakah sholatnya beda dengan kita? Apakah Qur'annya beda dengan kita? Apakah tahajudnya kurang dari kita? Puasanya beda? Nikahnya? Ya beda lah dulu mereka. Nah, dari kita. Semuanya hampir semuanya sama. Semuanya sama. Mungkin dari apa? Di bidang-bidang lain mereka lebih bertakwa dari kita. Paham sih? Lebih taat pada Allah dari kita. Cuman masalahnya bikin satu bid'ah saja, yaitu mengafirkan pelaku dosa besar. Atau dalam bahasa orang sekarang mudah mengafirkan yang tidak sepaham. Makanya tonton termasuk yang dituduh. Sah? Tonton kan Wahabi kan? Oh enggak ngaku ya enggak apa-apa. Enggak ngaku pun dicap juga kok. Kalau zikir tidak kareh Wahabi. Tahu zikir kareh? Oh zikir keras. Oh keras ya. Mohon maaf saya salah bilang. Zikirnya kalau tidak bersama itu Wahabi. Tonton kan enggak zikir keras kan? Berarti Wahabi dong. Dah dapat bukti satu. Sah? Kalau apa lagi? Hah? Apa lagi? Kalau celananya cingkrang atau jenggotnya panjang, berarti ya dah banyak cirinya. Dah ngaku aja lah. Taib kaum muslimin wal muslimat. Jadi orang-orang yang tampil beda dengan kebanyakan muslimin hari ini siap-siap dicap Wahabi. Ma'asyarul kiram. Nah, sahabat disebut oleh Nabi SAW sebagai manusia yang bila terjadi perselisihan di kalangan umat maka ikutlah para sahabat, karena mereka lah al-firqatun najiyah dari 73 golongan yang disebutkan Nabi akan lahir dari umat ini. Satu yang selamat yaitu yang mereka beragama seperti Nabi dan para sahabatnya beragama. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sekali lagi, kalau nak bicara tentang kasih sayang, menebar rahmat, peduli, saling asuh dan asih, jangan jauh-jauh. Nabi sebagai contoh utamanya, Rasul dan para sahabat sebagai ikon kita. Bisanya bisa janji. Tengok dulu. Nah, Nabi alaihissalam ini nak panjang-panjang atau pendek-pendek? Kalau mau panjang-panjang saya mulai dari awal dakwah sampai Nabi wafat. Tapi kalau enggak
Contohnya saya comot saja. Gimana? Hah? Comot aja ya? Nah ini nanti dibilang pula tidak sistematis kajiannya kan. Nah, Nabi SAW adalah contoh utamanya, di mana Nabi SAW secara tegas dalam sunnahnya, hadis qaulinya banyak, bahwa manusia terbaik adalah yang paling bagus akhlaknya. Sebab orang yang bagus akhlaknya, mana yang lebih diutamakan dari orang yang bagus ibadahnya tapi rusak akhlaknya, atau bagus akhlaknya tapi ibadahnya tidak rusak? Iya kan kita bilang ibadahnya tidak rusak, akhlaknya bagus, tapi ibadahnya bagus, akhlaknya rusak. Bapak dan ibu pilih yang mana? Ragu juga milih. Hah? Akhlaknya bagus, ibadahnya bagus. Iya. Ditanyakan kepada Syaibad bin Farrukh atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, salah seorang ulama zuhud, ayyuhuma ahabbu ilaika, rajulun abid sayyi'ul khuluq atau rajulun hasanul khuluq wa laysa bi'abid? Mana yang lebih kau sukai? Laki-laki ahli ibadah tapi buruk akhlaknya, atau laki-laki yang tidak disebut ahli ibadah tetapi bagus akhlaknya? Kalau orang sebut ahli ibadah kan maknanya ibadahnya lebih sah, bukan maknanya kalau dia ahli ibadah berarti tidak sholat, bukan. Disebut ahli ibadah karena ada kelebihannya, baik dari sisi lama sholatnya, khusyuknya, kemudian banyak sholat sunatnya, itu disebut ahli ibadah, banyak puasa dan sebagainya. Kalau kita semuanya kan ahli ibadah asal, kan minimal sholat 5, ada juga tidak sholat 5 waktu. Nah, jadi ibadahnya tidak begitu kesohor, tetapi akhlaknya menonjol. Maka beliau menjawab, rajulun hasanul khuluq wa laysa bi'abid ahabbu ilayya. Laki-laki yang akhlaknya bagus walaupun tak terkenal dengan banyak ibadah lebih saya sukai daripada ahli ibadah tetapi akhlaknya buruk. Kenapa? Li'anna al-awwal li'anna ar-rajula al-hasan al-khuluq khuluquhu li husnu khuluqihi li, bagus akhlaknya yang menikmati saya, wa ibadatuhu lahu, ibadahnya dia yang nikmati sendiri. Jelas ya? Saya ulang kembali. Orang yang bagus akhlaknya tapi tidak begitu dikenal dengan ibadah, saya bisa menikmati hidup dengannya. Kenapa? Akhlaknya saya nikmati. Kalau kurang ibadahnya dia yang tanggung. Tapi kalau dia ibadahnya bagus, akhlaknya buruk, ibadahnya dia yang nikmati, buruk akhlaknya saya yang tanggung. Sah? Mau tuan-tuan menanggung orang yang buruk akhlaknya? Enggak. Oleh sebab itu kaum muslimin, jangankan menyakiti, ketika kita salam dengannya dia berpaling saja sakit hati. Sah? Hanya sekedar berpaling atau tidak bergerak bibirnya sedikit pun, entah senyum entah marah, tidak ada gerak sama sekali, tidak terasa dalam hati. Sah? Makbubah ustaznya. Sah? Ini mohon maaf ya, mana tahu tadi saya tidak bergerak bibir saya pula, karena saya tabung untuk bergerak sekarang. Kaum muslimin dan muslimat,
Jadi buruk akhlaknya saya yang tanggung, bagus ibadahnya dia yang nikmati. Oleh sebab itu saya pilih yang bagus akhlaknya dan bagus ibadahnya. Sah? Enak. Dia menikmati, kita pun tidak tersakiti. Ma'asyiral kiram rahmati Allah, di antara akhlak yang sangat menonjol dan sangat dipuji dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW adalah ar-rahmah, adalah kasih sayang. Dan siapa yang paling nyunnah, catat ya, siapa yang paling nyunnah wajib paling bersifat kasih sayang. Kalau tidak timpang sunnahnya, walaupun tidak otomatis keluar dari barisan alus sunnah. Makanya orang yang paling tinggi sifat peduli dan kasih sayangnya adalah sahibus sunnah itu sendiri. Siapa? Rasulullah SAW. Nanti kita bisa contoh. Kemudian yang paling dekat dengannya, yang paling sunnah di antara umat ini siapa? Siapa? Umar. Kemana Abu Bakar sih? Abu Bakar yang sampai Nabi mengeluarkan statement pernyataan arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, yang paling kasih sayang terhadap umatku di antara umatku adalah Abu Bakar. Di mana dia dapat? Dari sunnah Nabi SAW. Ingat ya, yang maksud dengan sunnah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi SAW, bahkan sifat Nabi SAW. Kemudian siapa lagi setelah Abu Bakar? Setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai-sampai dia nak menandingi Abu Bakar untuk memberikan sumbangan. Kan sumbangan kan? Sumbangan itu lambang. Weh, kalau orang rajin menyumbang, tanda sayang. Kalau tak percaya, habis dari sini, tinggal sebentar nanti di ATM, ambil 5 juta jadilah. Sampai di rumah sayang, bilang sama istri sayang, ini hadiahku untukmu hari ini. Woi, besok hadir lagi ke Jurus ada sepenuhnya katanya. Mas, iya. Tapi kalau sempat sampai di rumah yang pinjam duit, kenapa duit yang tadi mana? Habis saya sumbangkan untuk Aceh Tamiang katanya. Besoknya hadirlah ke Jurus ada sepenuhnya katanya, habis duit. Hai, tanda sayang. Sebenarnya tanda sayang itu sederhana kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tidak perlu banyak-banyak, tapi habiskan yang ada dengan dikit. Ya tidak perlu banyak, tapi habiskan yang ada pada kita. Sah? Tidak bisa ya. Nabi bisa, makanya dia paling nyunnah. Abu Bakar bisa, maka dia datang pada martabat kedua. Sah? Umar tak pernah menandingi hari ini Abu Bakar akan saya kalahkan, maka dia bawa setengah dari kekayaannya. Ini tanpa diatur, tanpa mukaddimah, tanpa ada proses kepanitiaan sebelumnya. Tiba-tiba lalu Nabi SAW mengatakan, mengajak para jemaah untuk menyumbang. Abu Bakar, Umar datang setengah hartanya hari ini. Abu Bakar mesti kalah. Woi, nah coba bayangkan. Abu Bakar bilang, saya infakkan semua aset saya. Syekh, antum pikir-pikir dulu ya. Nanti yang sampai kelahi sampai di rumah. Memang keluarga Abu Bakar tidak sama dengan keluarga kita. Kita keluarga sama keluarga Pak Bakar aja maksud. Serius ini, karena dulu ada yang semacam dihipnotis, ahli dalam mengajak orang berinfak. Ada yang siapkan kunci mobilnya, ada yang buka kalungnya, ada yang transfer semua asetnya, sampai di rumah kelahi sama istri. Mobil mana yang sudah saya kasih tadi sama Ustaz tuh? Kan disuruh biar kita diganti cepat oleh Allah 700 kali.
Padahal sudah menabung 700 bulan itu dapatkan. Jadi kaum muslimin. Tapi Abu Bakar tahu, bukan sekali ini, bahkan di saat sulit, di tempat yang berbahaya, dia tinggalkan saat anak dan keluarga, sampai beliau membungkus batu-batu kerikil, lalu diletakkan suatu tempat. Ketika ayahnya Abu Quhafah bertanya pada anak-anaknya, di antaranya Asma binti Abi Bakar, "Maza taraka lakum Abu Bakar?" Apa yang ditinggalkan oleh Abu Bakar untuk kalian? Lalu sang cucu Asma binti Abi Bakar, istri Zubair bin Awwam, dengan penuh kepercayaan diri pada Allah SWT, dia bawa datuknya yang sudah buta itu, nih banyak ditinggalkannya, pundi-pundi berisi penuh, padahal batu. Bukan ikut pula. Asma bilang, itulah ayah, mentang-mentang dekat sama Muhammad ya. Ya kan, semuanya diberikan sama Nabi. Mentang-mentang dekat sama Ustaz Ridwan, semua dikasih sama Masjid Abu Ustaz. Jadi kalau masih ada keluarga yang seperti itu, sisihkan aja. Kalau bawa 2 juta misalnya, sisihkan 200.000. Salah ya? Terbalik ya? Kalau ada 2 juta, infakkan 200.000. Tak apa-apa lah. Diterima Ustaz ya? Diterima kan? Nah, kalau yang bawa 200.000, semuanya weh. Nah, nanti malu kita sama Allah SWT, bukan malu sama orang sana, dah, malu kita sama Allah. Kalian tak yakin ya ketika Abu Bakar mengatakan, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Ketika tadi Umar gagal untuk menangkan kompetisi akhirat itu. Kan kompetisi akhirat. Apa katanya? Taraktu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Dan kalimat taraktum Allah wa rasulah bukan sekali ini dalam kasus para sahabat. Tentu mungkin masih ingat ketika terjadi Fathu Makkah, banyak harta melimpah dari ghanimah setelah perang Hunain. Nabi SAW pada waktu itu kan banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Di antaranya adalah Aqra ibn Habis, Uyainah ibn Hisn, dan lain-lainnya. Mereka adalah pimpinan-pimpinan yang kalau masuk Islam diharapkan membawa orang lain yang dibawa ke pemimpinannya untuk memeluk Islam. Maka diberikan oleh Nabi kepada sebulan 300 ekor kambing, sebulan 100 ekor sapi, ini sekian ratus onta. Yang namanya syaitan kan bisa masuk ke siapapun, mengganggu. Sahih? Nabi sendiri pernah tak diganggu syaitan? Pernah enggak? Seringlah. Ada syaitan Abu Jahal, syaitan Abu Lahab. Salah saya? Abu Jahal syaitan kan? Abu Lahab syaitan kan? Padahal Pak Haji itu. Tentu tak percaya Abu Lahab Haji. Woi, Abu Lahab Haji mana? Abu Jahal Haji tak? Haji. Abu Lahab kerjanya kan Kementerian Haji waktu itu. Astagfirullah. Ini juga tak sampai bergentar di sini ya. Banu Hashim ya, melalui kesepakatan DPR Darun Nadwa, kan DPR-nya Quraisy waktu itu, dapat tugas memberi minum dan konsumsi jemaah haji. Otomatis Abu Lahab dari Banu Hashim, berarti tugasnya di Kementerian Haji. Kalau tugas Kementerian Haji naik haji mana?
Ini haji mana? Weh, kebetulan hajinya di Makkah, weh, tidak di Jakarta. Jakarta iyalah, belum tentu nih haji. Tapi kalau sudah di Makkah mesti haji. Makanya Abu Lahab, Pak Haji. Tapi Pak Haji yang jadi syaitan. Makanya jangan terlalu percaya dengan gelar hajinya. Weh, berapa banyak Pak Haji yang berkhianat, berapa banyak Pak Haji yang jadi penghalang dakwah, berapa banyak Pak Haji tukang persekusi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi syaitan. Jelas? Udah jelas sudah kita. Jadi mereka subhanallah, kan tadi saya bilang Nabi membagi-bagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, datang gangguan syaitan kepada kawan-kawan saudara-saudara kita, para sahabat dari kalangan Ansar. Dibisikkan dalam hati mereka. Biasalah perasaan kita. Kalau sempat orang yang selama ini kita hidup bersamanya, kita lindungi, pas dapat penghasilan ghanimah besar, biasanya itu kan disebut ghanimah kan. Kalau kita durian runtuh kan, durian runtuh ya, ini dapat ghanimah besar, tentu adalah kita berharap mudah-mudahan dapat bagian. Itu wajar kan? Wajar enggak? Wajar apa enggak? Kita buat suatu usaha misalnya, enggak usah jauh-jauh lah dulu jadi panitia korban. Pasti ada harapan dapat bagian khusus. Itu makanya banyak pelanggaran. Yang mananya kaki untuk panitia katanya kan itu. Padahal enggak boleh kan? Nah, masyur untuk upah enggak boleh. Jadi mereka wajar merasa istilahnya merasa berhibah hati. Ditambah lagi syaitan tadi bisikkan kan, ini nampaknya Nabi dah mulai nih, mulai apa? Berat sebelah pula nampaknya memperhatikan orang-orang kampungnya. Wih, kan Hunain dekat Mekah, Hunain kan tidak jauh dari Mekah kan, betul? Dan di antara mereka ada yang ada hubungan dengan orang Taif, yaitu dari orang-orang sepersusuan dengan Nabi alaihissalatu wassalam, kakek sepersusuan. Jadi wajarlah orang Ansar menyatakan, nampaknya kita nak ditinggal ini. Alhamdulillah, untung sampai itu ke Nabi alaihissalatu wassalam. Mau detail cerita atau singkat? Enggak, detail panjang. Singkat aja lah ya. Nabi akhirnya mengumpulkan mereka dan diabsen, tak boleh ikut kecuali orang Ansar. Tak boleh ikut orang Ansar. Sebab nanti kalau ikut pula orang yang lain nanti tersinggung pula dia, mak lah sayang lo ke Ansar pada ke awak ni. Kan itu kita ni. Jadi kalau antum bilang sayang sama istri pertama, jangan depan istri kedua. Paham? Weh. Iya, bilanglah sesayang-sayangnya, tapi jangan depan istri pertama. Jelas? Ngasih pun jangan depan dia. Tapi kalau bikin modus tidak apa-apa. Kan ada kisah seorang qadhi, dia punya 2 orang istri yang saling berlomba. Akhirnya supaya menenangkan keduanya, dia panggil teman-temannya ke rumahnya. Setelah diatur, ada skenario-nya. Sebelum mereka datang, di sore harinya dikasihnya masing-masing 100 dinar. Istri 1 100, istri 2 100 di tempat yang terpisah. Pahamnya? Ini kalau depan nanti
tempat yang terpisah. 100 dinar sikit apa banyak ya? 400 gram emas. Wih, berapa tuh bang? Tidak banyak, hanya sekitar 7 miliar. Kira-kira ibu-ibu dapat pemberian itu senang nggak? Walaupun istri kedua. Masih senang. Nah, dapat itu. Akhirnya apa dia bilang? Nanti disuruh kawan-kawannya bertanya. Ini istri satu di sini kamar ini, istri satu di kamar ini. Tentu kan cerita suami terdengar, kalau didengarkan kedengaran. Hanya dia bilang, diatur, ya Syekh, di antara dua istri Anda, jangan keras-keras. Dia bilang jangan keras-keras, oh keras-keras juga. Jangan keras-keras, nanti kedengaran. Siapa di antara keduanya yang paling engkau cintai? Yang di dalam sini penasaran, yang di sana penasaran, siapa kira-kira? Jangan keras-keras, nanti kedengaran. Nah, terus iya, tapi ingin dengar juga. Kan Nabi kan pernah ditanya juga, siapa manusia yang paling dicintainya? Oh, dia bilang yang paling saya cintai di antara keduanya, yang tadi sore saya beri 100 dinar. Gimana? Masing-masing dapat tak tadi? Dapat. Yang di sini bilang alhamdulillah, ternyata aku yang paling dicintai. Yang sana bilang alhamdulillah, ternyata aku yang paling dicintai. Apa-apa gitu aja caranya. Nah, jelas. Nanti ajak kawan, ini belikan motor baru, dibelikan motor NMAX, jadilah dulu ya. Awak pakai yang repo lama tuh. Habis saja kawan. Jadi pura-pura rahasia nih kan, tapi biarkan mereka mendengar dengan jelas. Siapa yang paling abang cintai? Yang paling aku cintai, yang aku belikan pesawat. Oh, motor NMAX tadi. Nah, kembali ke kisah Nabi dengan para Ansar. Apa kata Nabi SAW? Singkat saja ya. Ya. Nabi katakan setelah dia diingatkan, dulu kalian miskin, lalu Allah kayakan kalian dengan aku. Artinya dulu mereka susah hidupnya, habis berperang diadu domba sama Yahudi terus. Nah, sekarang datang Nabi, mereka sempat berusaha dan akhirnya harta-harta yang dulu habis sekarang ini. Yang kedua, dulu kalian tersesat jalan dalam kekafiran dan kesyirikan, fahadakumullahu bih, lalu Allah berikan hidayah dengan dakwaku. Dulu kalian saling bermusuhan, sekarang kalian saling bersaudara. Coba bayangkan, Khazraj dan Aus 40 tahun berperang, hanya karena masalah sedikit, tapi karena ada yang ngomporin terus, tak berhenti-berhenti. Tapi datang Nabi SAW, akhirnya mereka berdamai. Bukan hanya sekedar berdamai, tapi mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Bahkan mengutamakan saudaranya lebih dari diri sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ma'asyiral kiram. Oleh sebab itu, lalu kata Nabi, ini kata pemungkasnya, ya ma'syaral ansar, laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalau bukan ada ketentuan Allah di dalam takdirnya, di azali dulu, bahwa saya akan melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, pasti saya bagian dari orang Ansar. Apa sebab? Emaknya orang Madinah. Emak Nabi kan orang, emak Nabi orang mana? Orang Madinah. Makanya Nabi dalam hadis sebutkan kadang tidur di rumah Ummu Haram An-Najjariyah, kadang-kadang di rumah
Ummu Sulaim, saudari Ummu Haram. Sebagian orang masa Nabi tidur di rumah perempuan lain, itu adalah bibi mereka, bibi Nabi sepersusuan. Bibi sepersusuan mahram apa tidak? Wih, bibi sepersusuan mahram apa tidak? Mahram. Maka jangan jadikan pula alasan nanti kalau ustaz boleh tidur di rumah istri muridnya, boleh enggak? Wih, kayak Walid kita nanti. Iya. Kau nikah dengan istrimu nikah zahir, saya nikah dengan istrimu nikah batin. Maka kapan aku mau serahkan istrimu. Itu Walid tuh. Tidak ada ajaran Nabi SAW istri orang istri kita. Jelas, kecuali menyimpang. Lalu kata Nabi SAW, alam tarda ya ma'syar al-ansar an tarji'an nas bil amwal wal mata' wa tarji'una antum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian tidak rela orang pulang meninggalkan tempat ini bawa harta, bawa barang seperti yang saya bagikan tadi yang menyebabkan kalian bersedih tadi, jelas, dan kalian pulang membawa Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Anas menceritakan, mendengar itu mereka terenyuh dan tersentuh. Bala ya Rasulullah, sampai mereka menangis seperti anak kecil menangis. Sampai basah kuyup itu jenggot-jenggot mereka oleh air mata. Baru mengingat mereka bahwa Rasulullah lebih berharga dari semuanya. Dan nikmat yang mereka nikmati hari ini adalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa mereka lebih memilih Rasulullah daripada harta ada benda tadi. Seperti Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya lebih mahal. Masyurkan. Jadi yang paling penyayang kepada manusia adalah ahlus sunnah. Jadi semakin nyunnah kita harus semakin penyayang. Semakin nyunnah kita harus semakin peduli. Bukan semakin sunnah semakin acuh, semakin garang, tidak. Lalu kan tuan-tuan kalau sudah ngaji sunnah ini suka nyalahin orang. Wih, kalau masih suka nyalahin orang itu tanda apa? Ada istri enggak? Punya istri pun enggak? Hah? Enggak ya? Punya? Dulu ada, sekarang? Bisa. Semoga dipertemukan lagi dengan lebih baik. Masya Allah. Udah lama? 4 tahun, sabar sekali antum Syekh. Orang 4 hari tidak sabar. Nah, tolonglah panitia. Jadikan tanda peduli kita. Anakumullah. Itu pasal saya pindah pertanyaan ke yang lain. Ada bini? Ada. Iya. Pernah nggak marah sama istri? Ngakui lagi. Iya, kalau antum ngaku, saya ngaku. Nah, pernah nggak antum marah sama istri? Hah? Ada? Ada break, Masya Allah. Awak terus saja mau, apalagi berhenti. Nah, kita berhenti sebentar. Jangan kemana-mana. Insya Allah kita kembali lagi. Nah, ingat, kita sedang bertanya ke beliau, pernah nggak marah sama istrinya? Nah, antum jangan lari aja di sini lagi, Ustaz. Ya, kita hentikan dulu perintah yang tak boleh dibantah. Ya, karena panitia. Ustaz lagi. Oleh sebab itu saya hentikan paksa.
Terima kasih. Jumpa kembali insyaallah di sesi kedua. Pokoknya tidak lama. Ya, tidak lama. Asal sudah nampak tanda-tanda lapar di kening antum, kita henti. Insyaallah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wal akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah baru selesai kita istirahat sebentar. Kita berharap adanya break ini, ada istirahat ini untuk lebih semangat lagi. Yang mengantuk-ngantuk tadi kita bangun. Bukan malah mengantuk ya. Taib ahibati fillah, kita kayaknya kita tidak ada tanya jawab. Kita langsung saja teori, insyaallah sekitar setengah jam lagi, 11.30. Kemudian bagi ikhwan atau akhwat yang masih berada di luar, yang masih minum, kami persilakan untuk masuk agar tidak ketinggalan materi. Kemudian kami minta kepada panitia, sudah bisalah kita jalankan kotak ya. Jalankan kotaknya. Untuk akhwat ada juga kotak. Sebagaimana kita sampaikan tadi, kalau seandainya ikhwan dan akhwat ingin berdonasi melalui transfer, boleh saja, dan atau boleh langsung menjumpai bendahara masjid, Mas Pawitno SPD. Kemudian kami minta kepada anak-anak agar kita orang tua menjaga anak supaya tidak ribut atau supaya lebih efektif. Ini saja, kami persilakan kepada Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fa sawwa walladzi qaddara fa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul huda sallallahu alaihi wa ala alihi as-sadati syurafa wa ashabil kiramin nubala ahli sidqi wal wafa. Thumma amma ba'd. Tadi kita berhenti pada Syekh pernah marah pada istri. Kenapa marah? Karena sayang. Masya Allah, mumtaz. Sahih, karena sayang. Berarti dia penyayangnya. Sebab kalau sudah tidak ada lagi kasih sayang, maka akan terjadi pembiaran. Sah? Nak buat apa buatlah, matilah kau di situ. Tapi kalau masih ada sayang, mesti ada tegah menegah, mesti ada larang melarang. Ada seorang wanita di Amerika pernah mengadukan suaminya ke pengadilan federal. Apa alasannya dia mengadukan suaminya? Sejak kami menikah sampai sekarang, dah bertahun-tahun, berpuluh tahun, tidak pernah mengatakan no. Semua yang saya inginkan, semua yang katakan yes, tafadhali, ya, no problem, please. Tidak ada kata-kata tidak. Ya, saya tidak mau suami yang seperti ini. Harus ada kata tidaknya. Kenapa? Kalau ada kata tidaknya, ada kesempatan berdebat kan? Woi, ibu-ibu tuh senang berdebat. Woi, kalau tidak percaya cobalah. Kalau antum salahkan dia satu kesalahan, siap-siap untuk diungkit 19 kesalahan. Tanya ibu-ibu tuh pasti tuh. Sah? Dan kalau dia sudah mulai, jangan didebat. Kita pasti kalah. Sebab bahan ceritanya 24.000 kata. Kalau main 3 set pun kita tetap kalah. 2-1. Sebab kita punya jatah hanya 7.000 kata sehari. Mereka 24.000. Makanya istri dilawan dengan otot, kalah juga kita. Dilawan dengan otak,
kalah juga kita. Oleh sebab itu lawan dengan kasih sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dijadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke kasih sayang sesama muslim pasti akan lebih terasa di kalangan ahlus sunnah. Tentu lihat sendiri, sepulgar apapun ahlus sunnah menyebutkan kesalahan orang yang bersalah, walaupun Nabi sebenarnya mengajarkan untuk tidak secara terbuka dan vulgar pada umumnya. Nabi sering memperbaiki kesalahan orang dan menyebutkan kenapa ada orang begini dan begitu. Sah? Nabi tidak menyebutkan, hai fulan, kenapa kau begini? Tidak. Jarang terjadi Nabi SAW mengatakan hal seperti itu. Kenapa? Karena yang perlu diperbaiki itu adalah kesalahannya, bukan menyalahkan orang yang bersalah itu. Sebagaimana Nabi SAW tidak suka orang yang berbuat salah antara dia dengan Allah untuk membeberkannya di depan orang lain. Sebagaimana juga dosa sendiri lebih mudah untuk diampuni daripada dosa beramai-ramai. Makanya jangan ngajak orang berdosa. Jangan ngajak orang buat dosa. Sebab kalau sudah beramai-ramai payah taubatnya. Soalim pula kamu. Saya punya kartu asnya. Sah? Sehingga banyak kepala negara dipegang gara-gara ini, disetir gara-gara kartu as tadi, na'udzubillah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam tadi seperti yang saya katakan, dalam perbuatannya, dalam perkataannya, dan bahkan dalam takrirnya membuktikan itu. Banyak hadis tentang anjuran, bahkan perintah untuk mencintai dan menyayangi orang-orang atau menyayangi seluruh manusia, bukan hanya orang, bahkan bukan hanya orang Islam, bahkan bukan hanya manusia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahkan orang-orang yang memusuhi kita sekalipun, Nabi contohkan bagaimana menyayangi mereka. Bagaimana menyayangi mereka. Tuan-tuan masih ingat ketika perang Badar, yang menang siapa? Yang menang siapa? Nabi kan? Padahal tidak bersiap untuk perang, bersiap untuk menghadang kafilah dagang Quraisy, untuk meminta kembali harta-harta mereka yang dirampas ketika hijrah. Tetapi orang Quraisy berdasarkan informan dari Bani Ghifar kirim berita telegram ke Mekah, ini mereka bersiap untuk perang melawan pasukan Nabi SAW, yaitu 1:3. 1:3. Ternyata kemenangan itu bukan di tangan yang kuat, tapi di tangan yang ditolong oleh yang maha kuat. Yang ditolong oleh yang maha kuat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat ini semakin mengokohkan bagaimana Nabi SAW ketika menang perang, orang-orang yang tadi ditawan, ada yang ditawan, ada yang mati dari kalangan kufar. Coba lihat ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Walid ibnul Walid, saudara Khalid ibnul Walid, menceritakan waktu itu dia belum masuk Islam, Khalid pun belum masuk Islam. Ketika dia ditawan, dia termasuk yang ditawan, lalu dia cerita kepada kita bahwa kami yang baru saja bertekad untuk membunuh mereka, yakni kaum muslimin,
Tetapi ternyata mereka menang. Kami yang disuruh naik onta, mereka jalan kaki. Hah, mau tuan-tuan tuh? Baru saja bertekad membunuh kami, tapi pas kami tertangkap, diperintahkan oleh Nabi, muliakan tawanan. Apalagi tawanan itu adalah kerabat kita juga, sah? Kan ada don sanak semua di situ, ada keluarganya kan? Tapi memang Islam menganjurkan kita untuk memuliakan walaupun tawanan. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi Ahlus Sunnah bahkan kepada orang-orang yang non sunnah sekalipun akan lebih penyayang daripada orang yang non sunnah kepada Ahlus Sunnah. Coba lihat di sepanjang sejarah yang banyak mengadu-gadukan ke penguasa adalah non sunnah mengadukan ahli sunnah. Kisah Imam Ahmad yang diazab oleh beberapa orang khalifah berkat aduan ahli bid'ah. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah sampai di penjara, sampai meninggal di penjara akibat diadu-adukan oleh ahli bid'ah. Sampai hari ini yang sering melakukan persekusi bahkan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang non sunnah, mempersekusi pengajian ahli sunnah. Tuan-tuan pernah membubarkan kajian orang? Hah? Berarti Wahabi tuh. Ya, kalau tidak mau membubarkan kajian orang berarti Wahabi. Karena kalau jadi ahli sunnah harus pandai membubarkan kajian. Itulah ketuanya terlibat pula masalah kasus. Hah? Iya kan? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ahlus sunnah itu nabinya yang imamnya Sayyidina Muhammad SAW yang Allah katakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Karena rahmat kasih sayang dari Allah kamu berlemah lembut dengan mereka. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka inilah yang dicontoh oleh para sahabat ketika ada utusan Abdul Qais datang ke Madinah. Nabi melihat kondisi mereka yang menyedihkan, pakaian compang-camping, badan kurus kering, tanda kurang gizi. Dan mereka adalah saudara-saudara kita kaum muslimin, bukan yang sedang dilanda bencana, tapi dalam kondisi normal, tapi kelihatan kurang makan nampaknya, pakaian banyak yang compang-camping. Akhirnya Nabi SAW, sebenarnya kalau dia bukan orang penyayang dan peduli, apa urusannya, mereka sendiri. Tapi Nabi tidak. Akhirnya Nabi keluar masuk ke rumahnya mencari apa yang bisa diinfakkan. Ternyata dia tidak menemukan apa-apa. Karena beliau Nabi SAW selalu memulai dengan dirinya. Kalau dia sanggup sendiri, dia akan melakukannya. Seperti dia hijrah ke Madinah, bikin masjid, tanah yang dibeli, tidak mau tanah yang diwakafkan. Sebab dua anak yatim pemilik, dia katakan, "Ya Rasulullah, kami aja wakafkan." Tidak, saya beli. Sebab Nabi ingin masjid ini namanya masjid. Masjid ini namanya Masjid Nabawi. Awalnya Masjid Dasmani, tapi tanah wakaf pula orang. Sah? Boleh nama Masjid Dasman. Nabi tidak mau. Karena harus dengan hak bahwa ini masjid adalah milik saya. Dan saya yang harus mendapatkan pahala terbesar. Pada Nabi dijamin masuk surga, sah? Nabi dijamin masuk surga. Tapi
dia ingin masuk surga dengan prestasi, bukan hanya karena mendapatkan gerasi atau amnesti atau pemulihan nama baik. Tidak, Nabi memang dengan patut dan pantas. Makanya segala yang dia lakukan selalu di puncak dalam berkasih sayang. Akhirnya Nabi SAW bolak-balik tidak dapat apa tidak ada yang bisa diinfakkannya. Akhirnya apa? Dia mengajak masyarakat. Maka datanglah seorang Ansar membawa pundi-pundi uangnya sampai hampir kedua tangannya tak mampu mengangkatnya. Banyak piti itu ya. Kalau hampir kedua tangannya tidak kuat mengangkatnya. Kalau laki-laki kekar berapa kuat mengangkat? Berapa? Kalau saya tanya dulu Pak Kak Dandim, kalau tentara itu kekuatan angkatnya berapa maksimal? Dia bilang 200 kilo. Tolong 200 kilo ya. Anggaplah 20 kilo. Kalau 20 kilo, anggaplah 10 kilo saja uang yang dia bawa. Akhirnya diletakkan di tengah-tengah masjid. Melihat itu, sahabat yang lain pun kembali ke rumahnya mengambil apa yang mereka bisa infakkan. Ya, ketemu periuk-periuk diinfakkannya, ketemu kain-kain diinfakkannya, uang-uang diinfakkannya, sampai 2 onggok besar uang dan barang-barang terlihat di dalam masjid oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Subhanallah, fala tatala'la wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annaha mazhabah, sehingga wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ceria, bercahaya seperti emas ditimpa oleh sinar matahari. Allahu akbar. Begitu cepatnya mereka respon terhadap dakwah Nabi alaihissalatu wassalam untuk peduli kepada saudaranya. Karena apa yang dirasakan oleh mereka, kalau orang sayang akan ikut merasakan itu. Bukankah kita ketika melihat orang menderita, kalau kita peduli kita akan merasa sedih. Dan ketika rasa sedih itu datang, timbul rasa sayang. Ketika rasa sayang itu datang, ada niat nak berbuat untuk melepaskan penderitaan orang. Sahih? Akan ada niat. Ya. Dan semakin kuat itu niat, maka semakin banyak kita akan keluarkan. Sebab apa? Sebab Nabi katakan matsalul mu'minina bitawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'iru al-jasadi bis-sahari wal hummah. Rawahu Muslim. Perumpamaan orang beriman. Coba lihat kalimat yang dipilih Nabi, fi tawaddihim, saling mencintai, wa tarahumihim, saling menyayangi, wa ta'atufihim, saling peduli. Saling peduli. Makanya orang yang perasa, orangnya disebut dengan atifi. Orang yang perasa, sensitif rasanya, kalau dia sedikit melihat kesedihan langsung menangis. Selihat tersinggung langsung marah ya. Nah, ini namanya atifi, perasa. Nah, dalam perasaan terhadap saudara, dalam rasa cinta kasih sayang, ibarat satu tubuh. Allah, ibarat satu tubuh. Tidak ada kita akan serela membiarkan bagian dari tubuh kita ini tersakiti. Makanya kalau jalan kita pakai sandal supaya tidak terpijak kaca atau duri. Sahih? Kemudian kita pilih jalan, jangan jalan di tempat yang licin, nanti terpeleset dan tumbang, patah pula pinggang. Dijaga lagi. Dan jangan lewat di tempat yang berbau supaya hidung tak tersakiti. Oleh sebab itu setiap masuk WC jangan tinggalkan bau.
Nah, ini mohon maaf kadang-kadang orang berhemat dalam WC, boros dalam wudhu. Padahal terbalik tuh. Kalau boleh boros di WC lah borosnya. Siram sampai bersih, tak meninggalkan rupa, tak meninggalkan warna, tak meninggalkan aroma. Ini sudahlah aromanya, auzubillah, apalagi musim jengkol dan petai, sehingga pening orang. Jadi ini tanda peduli. Kalau orang tidak peduli, berarti belum menjadikan Nabi sebagai betul-betul imamnya dalamnya ngaji. Karena Nabi SAW pantang dalam sunnah-sunnahnya untuk menyakiti. Maka dalam berkasih sayang, dalam saling peduli, dalam saling mencintai adalah seperti satu jasad. Tonton gunting kuku saja, hati-hati ya. Sah? Gunting kuku hati-hati enggak? Kenapa? Jangan sampai tersakiti. Kalau makan ikan, hati-hati enggak? Jangan sampai tersangkut tulang di kerongkongan. Nanti kalau tersangkut nanti minum air topi orang. Air kopiah. Mau minum air kopiah. Ada pula yang ahli dulu di kampung tuh ya. Jadi kalau ada yang nyangkut tulang di kerongkongannya, minum air peci datuk tuh. Mau? Makanya hati-hati. Jangan sampai minum peci, atau kerja motong pula tuh. Tuh motongnya nyadap karet. Nah, itu air peci dia yang tidak pernah dicuci pecinya. Itu yang tuh minum. Oleh sebab itu hati-hati. Makanya sebelum itu terjadi, hati-hati makannya. Sebelum kita nanti minum perahan peluh orang ahli neraka, sekarang kita keluarkan hal itu semuanya. Dan salah satu caranya adalah al-infaq. Itu berinfak. Shadaqatus sir, sedekah yang disembunyikan. Tudfi'u ghadabar Rabb, menghindari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sangat senang melihat donasi yang tadi secara spontanitas, sehingga mengumpulkan, akhirnya keluar statement Nabi alaihi salatu wassalam. Karena orang tadi yang memulai, lalu diikuti oleh yang lain, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa yang mencontohkan suatu contoh yang baik dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya tadi. Makanya orang-orang yang menjadi panitia, orang-orang yang menjadi penggerak, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat dianjurkan. Karena apa? Karena mereka mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kepedulian ahli sunnah terhadap manusia, bahkan kepada selain manusia, kepada orang-orang Islam terutama, bahkan juga kepada orang non-Muslim. Oleh sebab itu, secara kebangsaan, secara bangsa dan negara, maka bangsa yang semakin menegakkan sunnah di negerinya pasti akan lebih banyak peduli kepada saudara muslimnya dimanapun berada, dibanding mereka yang tidak atau kurang konsisten dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau menurut tuan-tuan, dari seluruh bangsa yang ada, yang paling terdengar tak pernah berhenti memberikan sumbangsi ke berbagai belahan dunia, negeri mana? Ini Wahabi lagi nampaknya. Ada buktinya? Banyak. Alhamdulillah buktinya banyak. Alhamdulillah. Ya,
contoh yang susah dipungkiri, mana yang lebih subur Indonesiaku daripada Arab Saudi? Indonesia. Pernah tak tuan-tuan mendengar orang Indonesia yang kaya raya mengirim rambutan gratis ke Arab Saudi? Hah? Padahal surplus, banjir, duku, rambutan. Sekali-kali kiriminlah saudara kita itu. Mau mereka dibeli aja, mau apa lagi gratis. Mereka tidak subur seperti negeri kita, tapi tak pernah berhenti mengirimi kita kurma. Gratis. Walaupun tak semua kita dapat, tapi setiap tahun mereka kirimin ke seluruh negeri kurma gratis. Tak pernah dapat. Ustaz, nanti kalau saya dapat kiriman, insyaallah Masjid Imam Syafi'i saya sisihkan sedikit, insyaallah. Minimal 1 butir 1 orang. Iyalah, jangan kan 1 karton. Kalau 1 karton melalui Kemenak itu. Nah, kalau saya dapat sebulan ini, nanti Ramadan ini, tolong ingatkan Ustaz Ridho ya. Insyaallah minimal 1 orang 1 butir. Tapi kalau bisa 1 karton, kenapa tidak? Nah, tapi saya tidak janji, karena saya tidak minta. Kalau dikirim ya dulu ada dikirimin. Tahun lalu ada juga sedikit. Dulu banyak, sampai dikirimin 5 ton tuh atas nama kami dengan Dr. Hidayatullah waktu itu. Habis itu tinggal 50 kilo lagi. Karena apa? Sudah dipotong atas oleh kementerian. Paham? Ini kalau sudah masuk menteri terpayung gitu lagi kan. Jadi lebih banyak penyalurannya melalui Kementerian Agama. Oleh sebab itu minta pada mereka, jangan sama saya lagi. Tapi kalau ada nanti insyaallah Ustaz, ya minimal 1 butir 1 orang. Nah, tapi kalau untuk 1 butir pun tidak ada pun nanti kita upayakanlah insyaallah ya. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat. Ada tak tuan-tuan, Indonesia produsen kertas terbesar di Asia atau Asia Tenggara. Sahih? Pernah enggak kita baik pribadi maupun pemerintah kirimin orang Arab itu mushaf gratis? Ada? Kayaknya enggak juga ya. Padahal kita yang produksi kertas, mereka nak cetak, beli kertas ke kita. Saya ketika jadi kerjasama dengan Mujamma' Malik Fahad di Madinah, saya lihat made in Indonesia. Saya tengok siapa yang produksi, ternyata RAPP, ternyata Indah Kiat. Saya bilang sama orang itu dengan bangga, ini dari tempat kelahiran saya. Iyalah, ikut bangga juga saya, tentulah. Saya kan Indonesiun mubin, saya asli Indo, natural. Kalau kita bangga dengan kita kan natural sekali. Walaupun hubul watan minal iman tidak sahih, tetapi cinta tanah air harus ada dalam diri kita. Dan itu tidak dilarang, wajib. Tidak ada pun hukum yang mewajibkannya, tapi wajib cinta pada tanah air. Jangan biarkan orang lain menggerogoti kesatuan negeri ini. Jelas? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, cobalah sekali-sekali kirimin mereka mushaf gratis. Mana yang lebih banyak air di sana pada di sini? Di sini lebih banyak air sampai kebanjiran kita. Gara-gara kebanyakan harus nyumbang kita. Semoga Allah mudahkan urusan saudara-saudara kita di Aceh, Tamiang dan selainnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tapi yang sering kirim air ke kita siapa? Mereka. Jadi mohon maaf, jika di kementerian mereka ada anggaran untuk bantu saudara di seluruh dunia, bukannya Indonesia. Tapi ingat ya, daftar pertama Indonesia. Masya Allah, padahal mereka tahu Indonesia antiwah. Tahu mereka. Sampai-sampai dubesnya bilang sama saya, kayaknya cintanya bertepuk sebelah tangan. Sampai dia bilang, dibelah dada kami orang Saudi, lalu dilihat daftar cinta di situ, akan ditemukan di atas sekali nama Indonesia. Engkaulah yang paling lekat di hatiku. Tetapi nampaknya cinta kami bertepuk
sebelah tangan. Ketika bantuan disalurkan 1,2 triliun ke waktu tsunami 2004 ya, hanya 1,2 triliun. Australia 2 miliar nuntut dia kan, disebut-sebut ini 1,2 triliun. Mereka bukan tidak tahu ulama Aceh mengafirkan orang Wahabi, sah, tapi ini mereka paham bahwa saudara-saudara kami mungkin tidak paham dengan kami, atau karena syubhat para ulama su' yang senantiasa menghembuskan hal-hal yang tidak baik tentang kami. Kami harus peduli. Ya, selama tidak dilarang menyumbang, karena bencana tidak bencana nasional kan. Nah, selama tak dilarang menyumbang, kami tetap menyumbang. Ya, dikirimin bantuan terus. Walau mereka tahu, walaupun cinta kami bertepuk sebelah tangan, sakitnya tuh di sana, bukan di sini. Nah, tapi entah apalah, karena memang sudah terpatri dalam sunnah Nabi, karena undang-undang dasar negaranya ada Al-Quran dan sunnah. Maka Al-Quran sunnah mewasiatkan kita untuk peduli dengan saudara dimanapun berada. Maka kita pun harus ambil bagian, tidak banyak, sedikit. Kalau tidak sedikit, banyak. Ya, segantung keikhlasan kita. Jangan seikhlasnya, jangan seikhlasnya, tapi betul-betul diikhlaskan. Ya, betul-betul diikhlaskan. Kalau seikhlasnya pasti sedikit, tapi kalau betul-betul ikhlas mesti banyak. Tapi tidak sanggup banyak pun, asal ikhlas, Allah akan lipat gandakan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita selalu pegang teguh sunnah Nabi SAW, karena terbukti yang selamat itu yang menegakkan sunnah. Yang cinta kepada hamba-hamba Allah itu adalah yang menegakkan sunnah. Yang dekat dengan Nabi adalah yang menegakkan sunnah. Yang penyayang itu adalah yang menegakkan sunnah. Tadi sudah urut di awal, yang paling sayang Nabi alaihissalam. Setelah itu yang paling nyunnah yaitu Abu Bakar. Setelahnya adalah Umar, dan setelahnya Utsman. Kalau kita bentangkan bagaimana mereka peduli kepada masyarakat, bagaimana Utsman membeli telaga, hanya telaga dengan 35.000. Mak, telaga ada harga 35.000. Ayo kita hitung dulu ya. Kita hitung. 35.000 dirham. Satu dirham berapa? Tidak ada yang tahu ya. Anggap ajalah 50.000. 35.000 dirham kali 5.000, 50.000, hanya 1.750.000.000. Ada sumur yang semahal ini? Ada yang semahal ini? Pernah dengar tuntun ada sumur harganya 1.700.000.000? Ada? Ada di Madinah. Ada di Madinah. Kenapa jadi mahal? Karena yang jual tidak ikut sunnah. Yahudi, ya, Yahudi yang sukanya menyiksa orang. Tapi karena Allah dan sayang pada kaum muslimin, Utsman siap dengan uang sebanyak itu. Apa balasannya? Besok angkat jadi khalifah? Enggak ada cerita. Besok kita tanda tangan kontrak politik. Pilih saya nanti? Enggak. Tidak pernah Utsman membayangkan jadi khalifah. Tapi apa jaminannya? Surga. Karena kalau politik sayang-sayang sementara, besok dah jadi kawan satu tim pun, sah. Nah, tim sukses pun tak sukses. Karena apa? Lillahi. Tapi kalau lillahi ta'ala, karena iman dan sunnah, maka tidak diangkat pun, tidak diangkut pun, tidak dibawa ikut pun, kita tetap loyal. Ini juga dalam dakwah kita juga seperti itu. Selama niatnya lillah, jadi pengurus tak jadi pengurus, dipakai tak dipakai, diundang tak diundang, tetap dakwah. Selesai? Ya sama, saya pun harus gitu juga. Ya, kalau saya lillah, nak diundang atau tidak diundang, tetap dakwah. Jelas? Kan saya bilang dulu sebelum pulang,
Kalau gini kamu dakwah, kata kawan, tidak bisa diterima di Indonesia nih, kata. Loh kenapa? Iya, suka nyalain orang. Bukan suka nyalain orang, orang tuh suka bikin salah. Sah? Suka bikin salah. Kemudian tidak sembunyi-sembunyi. Iya, dia buat salah di depan kita. Itu tidak boleh disalahkan, bang. Abang? Kan dia bilang Wahabi itu haus darah, katanya. Sah? Diumumkan pula di media, kan? Di depan pejabat-pejabat penting negara, kan? Tentu saya harus jelaskan. Sebab saya lama tinggal di kalangan orang, di kalangan orang Wahabi. Anggaplah dulu, anggaplah mungkin sekarang, mungkin karena saya sudah dicuci otak jadi Wahabi misalnya, kan? Di awal-awal dulu ada saya digertak, mau jadi Wahabi aman, kalau tidak Wahabi pulang, ada gitu? Enggak ada. Dia tahu kok bahwa saya sebelum masuk ke Saudi belajar akidah Asy'ariyah, Maturidiyah. Tanya ke ucia. Kan ya? Kata Madarun loh. Kan masih belajar Kifatul Awam bau, Husnul Hamidiyah, Hasyiatud Dusuki, sah? Ummul Barahin. Kan itu baca sifat 20. Tidak ada pernah digertak. Kamu kalau tidak tinggal sifat 20 keluar dari Saudi. Kalau tidak, kan ini gayanya. Siapa yang bertentangan dengannya? Iya, kalau ini dia bikin salah seperti ini, boleh didiamkan. Yang bikin fitnah seperti ini boleh didiamkan. Boleh didiamkan. Ini ancaman ini, yaitu memfitnah orang, berdusta. Ini dosa besar umat yang difitnah. Padahal ini kenyataan. Tuan-tuan pergi umrah dan haji, tahu enggak orang Arab Saudi bahwa di sini banyak aswaja? Asli warisan? Hah? Tahu enggak mereka? Tahu kan? Tahu kan? Pernah enggak ada ketika di counter imigrasinya, tengok Indonesia, kan ditanya Indonesia apa bukan? Kau tengok jenggotnya enggak ada nih, Wahabi apa? Aswaja nih kan misalnya. Ada enggak ditanya? Pernah enggak ditanya? Anda Wahabi atau bukan? Wahabi red line. Ya, garis merah. Nah, kalau Wahabi masuk garis hijau. Yang tidak jelas abu-abu. Tak pernah, 15 tahun saya di sana tidak pernah guru kami ngancam kalau kamu tidak Wahabi tidak akan lulus. Bahkan tidak ada materi Wahabisme, enggak ada. Nah, tiba-tiba datang orang dari mana tibonya menyimpan dendam kesumat, dia bilang kalau mereka yang berkuasa habis kita dibantai. Ya Allah, paham tak? Kan dusta, yang dusta begini harus diluluskan. Bukan saya nak suka menyalahkan orang, tidak. Jadi sebut itu kalau tidak mau disalahkan, jangan bikin kesalahan yang saya lihat. Paham tak? Kalau tidak mau disalahkan, jangan buat kesalahan di tempat yang saya lihat. Kalau terlihat oleh saya, wajib saya menjelaskannya. Sah enggak? Karena membela kehormatan saudara muslim wajib. Saya kesal juga dengan ada salah seorang murid saya di grup, pada murid awak. Kalau ketemunya dicium tangan awak dibuatnya. Tapi pas saya difitnah di grup, diam dia. Nah, ini tidak bagus ini. Guru antum difitnah, antum diam. Apa fitnahnya? Ustaz Dasman itu kalau ngajar berbeda pendapat dengan santrinya atau muridnya, diusir keluar. Padahal yang ngusir orang itu bukan awak dong. Tapi yang dapat fitnah kita. Diam dia. Ini yang tidak boleh sebenarnya. Tapi tidak apa-apa lah, saya sudah maafkan ya. Dia yang merasa melakukan itu di sini aman-aman aja. Saya sudah maafkan. Nah, mana tahu ada di sini kan? Nah, kalau tidak ada amat lah, alhamdulillah. Ini orang kalau tidak salah dibaca kesalahan itu kan aman dia kan. Tapi kalau orang bersalah baru aja mengarah ke salah, nyinggung kita lagi dia tuh. Nah, sahih. Dah, gitu aja dulu ya. Sama-sama berdoa kita, mudah-mudahan Allah ringankan hati kita untuk peduli dan sayang kepada kaum muslimin, bahkan seluruh alam semesta ini.
Harus kita sayangi, tumbuhan kita sayangi. Yang kedua, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah dimanapun, Allah ringankan pula beban penderitaannya. Karena yang paling menderita itu sebenarnya hati. Semoga dengan iman, dengan Islam, dengan persaudaraan, mereka semakin diringankan hendaknya. Sebab musibah itu semuanya sama kita hadapi. Cuman cara menghadapinya kadang berbeda. Ada orang yang lapang hatinya, sehingga tidak selalu merasakan sakitnya. Tapi ada yang masak fokus ke situ saja, terasa sakitnya. Mudah-mudahan Allah berikan mereka hal-hal yang meringankan, dan yang meninggal semoga Allah ampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan yang masih hidup, yang sakit disembuhkan, dan yang hilang ditemukan, dan yang mendapatkan kerugian semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan kita walaupun tidak punya harta, tapi setidaknya doa harus sampai kepada Allah untuk mereka. Baik, oleh sebab itu saya tutup aja Ustaz ya. Sampai jumpa kembali di lain waktu insyaallah. Mohon maaf ya, kayaknya sudah lapar tuan-tuan. Saya lupa nengok keningnya tadi. Iyalah, maafkan aja ya. Jangan bilang enggak maaf, kalau enggak maaf tanggung-tanggung saya lanjutkan aja. Bilang mau maafkan kan? Alhamdulillah, berarti mau pulang itu. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallah. Terima kasih dan semoga Allah membalas dari kepada Al-Ustaz. Di sini kami umumkan kembali bahwa alhamdulillah donasi yang terkumpul yang saat ini berjumlah 4.810.000, 4.810.000, dan insyaallah kami masih 4.810.000. Iya. Maaf. Ustaz? Nah, alhamdulillah Ustaz juga berikan donasi sehingga dipaskan jumlahnya menjadi 5 juta. Ya, Ustaz. 6 juta. Dipangkas. Alhamdulillah jadi menjadi 6 juta. Menjadi 6 juta. Baik ikhwani wal akhwati fid din, insyaallah kita juga di Masjid Muhajirin di Cintai Damai, Kecamatan Tapung Hilir, insyaallah Al-Ustaz juga akan mengadakan tabligh akbar pada tanggal 21 Januari insyaallah di awal-awal bulan Syaban. Semoga Allah mudahkan kita kembali berkumpul dan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar senantiasa Ustaz dijaga, dilindungi dan diberikan kekuatan di dalam berdakwah. Ini saja dari kami dan ikhwani wal akhwati fid din, kami harapkan kembali kita memberikan donasi kepada saudara-saudara kita yang di Aceh Tamiang, karena kemarin di daerah di mana yang kita berikan 3 juta? Mana Mas Faid? Sibolga. Di daerah Sibolga kita memberikan khusus untuk ikhwan saja yang terkena musibah sekitar 3 juta, sehingga atau 500 per orang sehingga hanya dapat 6 orang saja. Mereka senantiasa mendoakan siapa ikhwan atau akhwat yang berdonasi. Sampaikan doa kepada mereka, para ikhwan, salam kami
dan kami sentiasa meminta doa, memberikan doa kepada mereka, memunajat, memanjatkan doa untuk siapa yang berinfak atau berdonasi. Bayangkan kalau itu lebih banyak lagi yang mendoakan kita, apalagi mereka dalam keadaan lemah, yang di antara salah satu doa mustajabah adalah ketika dalam keadaan lemah. Jadi ketika mereka mendoakan kita yang berinfak, yang berdonasi, diampuni dosa-dosa kita, dirahmati oleh Allah, diberikan kesehatan dan kemampuan, ini Masya Allah luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita. Ini saja kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.